Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama kajian Kitab Fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC-MPD dari Pondok Pesantren Al-Isti'anah, Plangitan Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama-tama segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena sore kali ini kita masih diberikan nikmat hidayah, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bersua meskipun hanya lewat udara Mitra Pas dalam program kesayangan kita bersama, kajian Kitab Fikih, Kitab Fathul Qorib. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arif Fanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program kajian Kitab Fikih. Nah, fikih sendiri merupakan ilmu pengetahuan tentang syariah, pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan bagi orang yang mukallaf, yang sudah terperinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis Mitra Pas. Jadi enak untuk kita pelajari bersama, runtut ya. Nah, kitab fikih, kitab Fathul Qorib ini merupakan kitab yang cukup populer di kalangan pesantren, disusun oleh Ibnu Qasim Asy-Syafi'i. Secara ringkas, disusun sedemikian rupa dan juga sistematis, dan kitab ini merupakan penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Syuja, yaitu Al-Ghoyah wa Taqrib Mitra Pas. Dan tentunya nanti apabila memang masih ada kesempatan, Anda bisa bergabung melalui SMS dan juga WhatsApp di 085277 999101 ataupun line telepon bisa Anda manfaatkan juga di 0295385877, atau Anda komentar di Facebook karena kami juga live menggunakan audio visual Mitra Pas ya. Baik, sore ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Sutrisno LC-MPD dari Pondok Pesantren Al-Isti'anah, Plangitan Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, sore kali ini kita akan mengkaji kitab Fathul Qorib, masih dalam lingkaran tentang darah haid, darah nifas dan juga darah istihadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalut tuhri, ini kemarin tentang apa? Darah haid. Penjelasannya kemarin ada aqalul haid dan ada ghalibuhu dan juga ada aktsaruhu. Sekarang pembahasan tentang wa aqalut tuhri, utawi sidik-sidike sesuci bainal haidataini ing dalem antarane haid loro. Aqalut tuhri al-fasili khamsata asyara iku ana 15 apane yauman dinane. Jadi kadar sidik-sidike suci di antara dua haid, dari haid yang pertama dengan haid yang kedua, ini kadar paling sedikit jeda ini harus ada 15 hari. Nah, sehingga ketika ada orang yang haid 1 bulan tanggal 1 sampai tanggal 5 ini keluar darah seumpamanya. Nah, setelah tanggal 5 ini nih kok berhenti. Tanggal 6 berhenti sampai tanggal 17. Ini sekedar contoh ya. Tanggal 6 sampai tanggal 17 ini sudah tidak keluar darah. Kemudian tanggal 18 keluar lagi seandainya. Tanggal 19 ini keluar. Terus sampai tanggal 27. Nah, setelah tanggal 27 ini berhenti lagi. Yang darah haid ini yang mana? Yang istihadah yang mana? Dan ini masuk kategori aqalut tuhrinya bagaimana? Nah, berarti kalau mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 ini masuk darah haid apabila sudah
mencapai berapa? Arba'ah wa ishrun saatan. Sudah mencapai 24 jam, maka tanggal setunggal, tanggal 1 sampai tanggal 5 ini dinamakan darah haid. Terus tanggal 6 sampai tanggal 17 ini berhenti nggak keluar darah. Seandainya keluar darahnya tanggal 18 kok keluar darah lagi sampai tanggal berapa? 27. Maka hitungan tanggal 5 sampai tanggal 17 ini belum mencapai 15 hari. Ini belum kategori aqallut tuhri. Aqallut tuhri itu seharusnya mulai tanggal 5 ini sudah mulai berhenti tanggal 6-nya. Ini harus ada hitungan 15 hari. Ini baru dikatakan aqallut tuhri. Tapi seandainya kok tanggal 17 itu sudah keluar darah sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 27 hitungan mulai tanggal 6 ini harus dihitung 15 hari. Setelah 15 hari keluarnya hitungan darah ini baru dikatakan darah haid. Berarti ketika keluar darah masuk kategori lingkaran 15 hari itu dinamakan darah istihadah. Nah, berarti mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 berhenti, tanggal 18 mulai keluar darah, ini bukan darah haid tapi masuknya darah istihadah. Tanggal 18 sampai hitungan genapnya 15 hari berarti tanggal 21. Nah, ini sampai tanggal 20 21 baru dihitung ini keluar darah haid. Nah, ini yang dinamakan aqallut tuhri. Sidik-sidik haid niku, sidik suci niku napa? 15 hari. Wa amma ghalibut tuhri fayuk tabaru bi ghalibil haidi. Anapun utawi ghalibut tuhri iku fayuk tabaru mengkonten itibar apa ghalibut tuhri bi ghalibil haidi kelawan ghalibil haid. Fa ing kana mongko lamun ana apa al haidu haid iku sitan 6 ya fahtuhru mongko utawi suci niku arbaun 4 wa isyruna 20. Nah ghalibe nek biasane nopo haid itu cuma 6 hari berarti ghalibe suci niku dalam keadaan 1 bulan tadi yaitu berapa? Situn wa isyrun. Berarti arbaun wa isyrun, dari 24 hari itu ghalibe. Wala hadalan orang batas iku maujud li aksarihi maring akeh-akeh haid. Akeh-akeh suci. Kalau batas untuk perempuan yang suci ini tanpa ada batas. Berarti ada putri Kanjeng Nabi Sayyidah Fatimah niku dalam keadaan seumur belum pernah mengeluarkan darah haid. Tidak mengeluarkan darah haid. Niku sinten? Sayyidah Fatimah. Jadi tidak dinamakan Haura Adamiyah gitu. Ibnati Fatimah iku bidadari ini menungso sebabnya napa lam tahid wa lam tatmas. Ya mbake enggak pernah napa mengeluarkan darah haid. Dinamakan Sayyidah Fatimah wa inna masamaha Allahu Fatimah di anamullah Fatimah disapeh. Diselamat ke sangka geni neraka. Wa aqallu zamanin utawi sithik-sithik zaman tuhidukan haid fihi ing dalam zaman sapa almar'atu wong wadon iku usinina 9 tahun. Ini keterangan seperti kemarin sithik-sithik zaman nalikane napa cah wedok niku wis mulai haid niku umure 9 tahun. Tapi kemarin sudah kita perinci 9 tahun niku kalau seandainya keluarnya darah sebelum 9 tahun di situ ada waktu itu bisa digunakan untuk haid dan juga suci, maka waktu tersebut masih kategori darah haid. Artinya 9 tahun kurang sedino, kurang rong dino, kurang sampai 16 hari. Batasnya cuma 16 hari. Maka darah sing keluar dari seorang perempuan yang urung ono 9 tahun kurang sampai 15 hari kok keluar darah, maka darahnya itu masuk kategori darah haid. Tapi nek kurangi sampai kok 17 ke atas sampai 20 30 hari, maka itu dinamakan darah istihadah. Ngoten nggih. Wa aqulul hamli utawi sithik-sithike hamil ngandung iku sitatu asyurin 6 wulan. Wa aktsaruhu utawi akeh-akeh hamil iku arba usinina 4 tahun. Wa ghalibuhu utawi ghalibe kaprae napa hamil iku tis'atu asyurin 9 bulan. Nah niki. Jadi aqallu hamli niku sita tu asyur 6 bulan. Dadi ana wong nikah
nikah akad nikah mulai tanggal napa mamane tanggal niki apa Juli, awal Juli nikah. Ternyata sebelum 6 bulan kok keluar napa nglahirake. Lah iki satu pertanyaan. Pada akol hamli kudune 6 bulan. Lho berarti ya wallahu alam bisa. Intinya akol hamli sithik-sithik hamil niku 6 bulan. Kurang dari 6 bulan ya enggak bisa. Wa aktsaruhu arba usinina. Oh. Wah, akeh napa hamil niku sampai patang tahun sinten niku? Ibuke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kandungan niku apa 4 tahun suwene pol. Lahir dadi imam madhab nggih. Nah iki. Wa ghalibu lalu lumrahe tis'atu asyurin 9 bulan. Wa yahrumulan haram bil haidi sebab haid wa nifasilan nifas apa samaniyatu asya'a walu pira-pira suwiji. Nah iki nggih. Napa? Diharamkan bagi orang yang haid maupun apa nifas. Kemarin keterangan nifas sudah kita jelaskan nifas ya. Lah bagi orang yang nopo yang haid, perempuan haid nifas dilarang melakukan apa? Samana itu asya. Pertama nopo as-sholatu sholat. Wa saumulan lan poso. Wa qiraatul Qur'anil maca Al-Qur'an. Nah, ini pembahasan tentang sholat kalian poso. Kenapa tiyang haid niku kok nalikane sholat dilarang dening Gusti Allah terus ora usah ngondoki, tapi nek poso ora napa dilarang poso tapi kedah napa ngondoki. Sebabnya napa nek salat niku dilakoni setiap hari ping gangsal ping 5. Tapi nek poso setahun sekali. Lah iki wajib mengkondoki. Sing apa sing posone tapi salate masakoh nek ngondoki sakake wong meninggal ngondoki terus. Ngoten iki. Lah sing jadi pembahasan nah iki tambahan untuk napa bagi seorang perempuan ketika keluar darah haid semamane waktu asar mulai masuk mulai adzan asar mulai masuk dalam keadaan ijak suci, masuk setengah jam urung lakoni salat ternyata napa keluar darah haid. Lah seketika itu dilarang melakukan apa salat. Tapi seorang perempuan sing sudah masuk waktunya salat kok ninggalno salat urung nglakoni salat wis ketekanan haid, berarti besok nalikane wis suci wajib ngondoki napa salat asar. Sebab empun masuk wektune asar urung nglakoni napa salat asar. Kewajibane pripun? Kewajibane mengko nek wis suci tetep wajib mengkondoki salat asar sing tinggalno. Nah ngoten nggih. Wa yahrumu bil haidi wa nifasi samanati asya as-sholati wa shaum wa qiraatul Qur'an lan maca Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an nggih mboten asal dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Qiraatul Qur'ani. Wa maskul mushafi lan demek mushaf. Sami mboten asal. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa dukhulul masjidi lan mlebu masjid. Nah, jadi pertanyaan sama mana nopo ketika membaca Al-Qur'an itu kan nggak boleh. Tapi melafalkan beberapa ayat tapi diniati dengan ayat apa zikir, nah, itu berbeda. Karena niatnya niat zikir, tapi tidak memegang ya, bukan hamluhu ya, bukan masul mushafi, ora dipegang, ora napa nggawa. Melafalkan beberapa ayat tapi tujuannya untuk zikir. Lah niku mboten napa-napa angsal. Sampai ketika ada pertanyaan kemarin pas ziarah, apakah boleh seorang perempuan itu ziarah kubur dalam keadaan haid? Ya, kalau ziarah dalam keadaan haid enggak masalah. Yang jadi permasalah itu apabila membaca Al-Qur'an, maca Yasin, niat maca Al-Qur'an. Lah itu enggak boleh. Nek melafadzkan kalimat-kalimat zikir, tahlil dan lain sebagainya, lha enggak apa-apa. Lungguh ning ngawur ngarepe makbarah napa makom-makom mboten napa-napa. Wa maskul musahfi wa hamluhu wa dukhul masjidi. Lan mlebu napa masjid lil haidi. Lah niki pembahasan apa hamlul dukhul masjid niku mlebu ning jero masjid nggih. Mlebu ning jero masjid dalam artian di situ memang muksu bukan ubur nggih.
bukan cuma sekedar lewat. Nah lewat tok sekirane mboten napa ora kuwatir ana netese darah haid niku mboten napa-napa. Sing mboten angsal niku muksu. Tapi nek mondar mandir ning jero napa jero masjid iku ya diiktibar yo tabaru al muksu. Diiktibar dalam keadaan meneng, maka tidak boleh. Ngoten. Wa tawafulan tawaf. Wal wataulan wati wal istimta ulan istimta bima kelawan perkara bainal surati ing dalam antarane utul warbati lan dengkul. Lah ini enggak boleh dalam keadaan apa haid atau nifas, maka dilarang untuk wati atau zima berkumpul sama istri istimta dan ngalap seneng-seneng antarane udel lan dengkul itu tidak diperbolehkan. Wa yahrumulan haram alal junubi ing atase wong kang junub apa khamsatu asya lima pira-pira suci-wici. Nah, ini bagi orang yang junub, ini bagi laki-laki nggih. Sing pertama as-sholatu salat. Sami salat juga enggak boleh. Wa qiraatul Qur'an lan maca Al-Qur'an. Lho, nalikane nopo junub yo enggak boleh nopo salat, tapi kewajibane nopo yo kewajibane langsung ndang mandi. Wajib salate wajib tapi dalam keadaan suci. Ngoten nggih. Wa qiraatul Qur'an lan maca Al-Qur'an wa mashul mushaf lan demek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wa tawaf lan tawaf walu basulan apa meneng fil masjid ing dalam masjid. Nah iki meneng ing dalam masjid. Nah niku mboten angsal ya. Meneng ning jero masjid dalam keadaan junub. Lah iki dipun sarai napa li junubin muslimin illa li daruratin kejaba napa dalam keadaan darurat kaman ikhtalama fil masjid wa ta'addara ali khurujuhu minhu li khaufin ala nafsihi au malihi. Lah ini pembahasan ketika ada orang tidur di masjid ternyata napa junub. Lah ketika dalu-dalu arep metu saka masjid iku ora wani wedi. Ikhtalama fil masjid wa ta'addara ali khurujuhu arep metu wedi. Wedi krana awake dhewe ning njaba ana begal ana apa rampok. Wis ning jero gak apa-apa nggih. Karena apa? Undur. Utawa karena bondone nek engko metu bondone bakal dirampok. Manggo dhuwit akeh sak mamane. Nah niki mboten napa? Mboten napa-napa. Ya iki ana pembahasan. Ama uburul masjidi maron bihi min ghairi muksin fala ihrumu bal wala yukrahu. Filosofi. Lah iki tentang napa? Ndek wau napa uburul masjid lewatan masjid iki wajine enggak apa-apa dalam keadaan junub dalam keadaan apa? Haid asal nang kono ora apa. Nek cara wong haid ora kuwatir nek netes. Nah muksu ya mboten asal ya. Wa taradata al junubu fil masjid bimang jilatil lubasi. Lah iki nang masjid ora lungguh tapi kok mider-mider mbok mlaku mau dalam keadaan junub ya iki mboten asal ya. Cepet ndang metu ngoten. Asal nang kono gak darurat ora kuwatir. Wa yahrumulan haram alal muhdisi ing atase wong kang hadas apa salah satu asya'a telu pira-pira suci-wici. Nah, wong hadas dalam keadaan hadas ini ada 3 larangan yang tidak diperbolehkan. Yang pertama as-sholatu salat. Wa tawafu lan tawaf wa mashul mushafil lan demek mushaf waham luhu lan gawa mushaf dalam keadaan apa? Hadas, tapi dilihat-lihat nggih dalam keadaan hadas ngerti ana Al-Qur'an kok tiba ning ngisor awak dhewe pe hadas dalam keadaan ora suci terus gak wani njumuk ampun luwih mulya napa njumuk Al-Qur'an iki mau dijumuk ditelah ning dhuwur sebab engko nek kuwatir kedaan sebab kena apa najis kena kotoran lah diambil mboten napa-napa dalam keadaan darurat. Nah tapi terus nah wis dia dhuwur terus nggo dolanan apa dibuka-buka ing mboten ya ketah napa suci riyin nanti maskul musahim atau hamluhu niku. Nah ini sekilas karena mengingat waktunya sedikit mepet maghribnya Mas Ari bisa dilanjut dengan beberapa pertanyaan kalau masih ada waktunya. Terima kasih. Baik, Mitra Pas untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa kirim voice note Anda, suara Anda melalui WhatsApp. Boleh Mitra Pas ya, di 085277 999101
Ataupun untuk yang sudah bergabung bisa melalui telepon di 0295385877 baik voice note ataupun teks bisa Anda kirim melalui SMS ataupun juga WhatsApp Mitra Pas. Kalau WhatsApp malah enak ya, Anda bisa kirim voice note Anda atau komentar di fanpage kami Radio Spasi Pas Spasi FM Spasi Pati Spasi 2 akan terus kami pantau. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ini dari Bapak Sulhan menanyakan, Ustadz bagaimana untuk memanage ustadzah yang mulang di TPA. Kebetulan kan TPA ini tidak semuanya yang sudah punya gedung. Terkadang ada yang masih di dalam masjid atau di emperan masjid. Nah itu kan masih dalam kategori di masjid. Nah kalau ustadzah yang head ini bagaimana? Apakah masih bisa diperkenankan sambil ngajari murid-murid TPA atau bagaimana teknisnya? Mohon pencerahannya dari Pak Sulhan di Pati. Untuk ustazah yang mengajar di masjid, kita harus tahu ya kadar masjid yang memang dilarang dalam kita muksu, kita berdiam di situ, itu biasanya masjidnya yang masjid dalam. Biasanya diwakafkan yang sudah dita'ayin masjidnya itu masjid yang di dalam, maka tidak diperbolehkan untuk berdiam ketika dalam keadaan haid. Kalau di emperannya itu masih diperbolehkan karena itu bukan termasuk bagian dari masjid. Kecuali memang kalau sudah diwakafkan, dita'ayin itu juga bagian dari masjid, maka tidak diperbolehkan. Sehingga ketika ketika ada orang masuk ke masjid niat tahiyatul masjid, itu bukan di emperannya tapi sudah masuk ke dalam masjid, maka diperbolehkan untuk tahiyatul masjid. Maka untuk pembahasan untuk permasalahan ini untuk Pak Sulhan, ya usahakan kalau dalam keadaan haid jangan di dalamnya, tetap di luarnya, di emperannya nggak masalah. Nah sehingga memang seharusnya bukan untuk TPQ pengajar-pengajar itu memang harus dibuatkan gedung sendiri. Solusinya kalau memang nggak ada punya gedung ya di emperannya kan juga luas, jangan di dalamnya. Ya, seperti itu. Baik, yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ini menanyakan tentang berkaitan tentang tempat yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan bagi orang yang hadas besar untuk melewati masjid, karena terkadang kan ada beberapa masjid yang punya parkiran luas dan saya menjadi saksi bahwa itu memang diberikan kepada masjid. Ada yang bilang katanya itu tidak boleh dilewati, tetapi saya lihat itu di situ ada beberapa yang berjualan makanan dan tentunya juga ini sebetulnya masih wilayah masjid. Nah dalam keadaan seperti ini bagaimana Ustadz? Kemudian saya juga mengamati ada beberapa tempat masjid yang saking membludaknya jamaah ketika sholat Jumat, ini juga ada yang tahiyatul masjid sampai masuk di parkiran-parkiran seperti itu. Apakah tahiyatul masjidnya ini keterima atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustadz. Dari 636 saya bacakan dari hamba Allah saja. Mohon pencerahannya Ustadz, monggo. Ya, ini masih sama dengan hukum yang awal, hukum yang asli, yaitu ketika diwakafkan yang memang ditakyin dari mudir wakifnya itu, dari yang dibuat masjid yang nantinya bisa dibuat iktikaf. Ini yang bagian mana? Karena kita tidak bisa secara menghukumi apakah ini semuanya masjid atau tidak. Karena yang ditakyin menjadi masjid artinya yang nanti diperbolehkan untuk iktikaf di situ, maka adalah batas-batas itu. Kalau selain itu, selain ditakyin, maka yang luarnya itu ada khiwarul masjid, sekitarnya masjid, maka itu tidak apa-apa ketika ada orang lewatan atau orang berdiam di situ, bahkan ada yang jualan, sehingga di situ tidak masuk kategori masjid. Ketika ada orang yang haid di situ juga nggak apa-apa. Nah, ketika permasalahan uburul masjid ini zaman Nabi itu masjidnya tidak berbentuk bangunan ya, tidak berbentuk bangunan, sehingga ini masjidnya lapang, ya, tanah masih tanah pasir yang seperti itu. Nah itu jalanan orang mau menuju pasar, sehingga sahabat tanya, bagaimana Kanjeng Nabi kalau ada orang haid lewat ini? Nggak apa-apa, yang penting di situ tidak al-mukthu, tidak berdiam di situ, sekadar hanya lewat saja. Tapi jangan sampai ada sesuatu yang menetes. Kalau khawatir menetes maka lewat pun tidak dibolehkan. Nah kalau kita lihat sekarang sudah ada penahan haid itu septek dan sejenisnya itu kan sudah bisa menahan sekiranya tidak
menetes, maka tidak apa-apa kalau hanya sekedar lewat, bukan taruh dada mondar mandir di situ, nggih. Itu seperti itu Mas Ari. Oke, kalau niat apa namanya tadi sholat tahiyatul masjid kalau Oh, iya. Jumatan bagaimana Ustaz? Kalau niat tahiyatul masjid sama sebenarnya tahiyatul Bentar, masjid soalnya. ini harus sebenarnya harus ketika masuk dalam masjid ya. Kalau di luar masjid itu bukan bagian dari masjid. Bagaimana kalau kita tahiyat? Kalau tahiyatnya kita tidak di dalam masjid. Masjid. Itu. Oke, nggak kebagian tahiyatul masjid ini berarti. Makanya kalau Jumatan cepet-cepetan ya Ustadz biar bisa Iya. masuk ini masjid. Oke, kemudian yang sudah masuk dari Bunda Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, bila sedang haid, kemudian diberikan amanah kebetulan Ustadz ini mimpin tahlilan dan belum suci. Nah, boleh apakah tidak, bagaimana teknisnya? Apakah membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam tahlil ini masuk kategori dzikir atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya, monggo. Iya. Menarik ini. Kalau untuk memimpin tahlil, seandainya bisa mengalihkan bacaan itu, tapi ingat yang dibaca itu jangan sampai kita memegang Al-Quran ya. Kalau memegang Al-Quran jelas tidak dibolehkan. Kalau memegang yang terjemahan, seandainya terjemahan di situ terjemahannya lebih banyak daripada Al-Qur'annya, maka boleh. Lah, bolehkah kita membaca tersebut? Nah, kalau kita bisa mengalihkan pembacaan itu bukan membaca Al-Qur'an tapi biniyati dzikri, niat dengan niat zikir, maka itu enggak apa-apa. Tapi kalau enggak bisa, seyuknyanya dikasihkan temannya sekiranya bisa memimpin tahlilan tersebut. Kalau dia khawatir saya membaca tadi nggak bisa niat zikir, maka sebaiknya dikasihkan temannya. Seperti itu. Ya. Yang sudah bergabung kembali dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Bu Nidoh atau Mbak Nidoh menanyakan kalau menjadi jamaah tahlil, terkadang kan masih ada jamaah atau orang-orang yang mengikuti hal tersebut ini tidak bisa ikut gara-gara dapat haid, maksudnya Ustadz, seperti itu. Nah, kalau misalkan memungkinkan untuk datang, apakah hanya diam saja ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya ini. Untuk tahlil itu rangkaiannya kan banyak. Dan yang khusus dalam Al-Quran itu kan sebagian dari prosesi tahlil, mulai dari bacaan Al-Fatihah dan bacaan-bacaan yang memang ada di dalam Al-Quran. Kalau selain di dalam Al-Quran kita ikut tidak apa-apa. Dan untuk yang bagian dari Al-Quran, kalau kita bisa mengalihkan lagi seperti tadi, mengalihkan bacaan itu menjadi zikir, bukan niat membaca Al-Quran, itu tidak apa-apa. Seandainya diam saja, ya tidak masalah juga kalau diam, tapi ya ikut membaca selain Al-Qur'annya, ikut membaca. Terus kalau pas Al-Qur'annya, kalau kita bisa meniatkan untuk niat zikir, diperbolehkan. Kalau tidak bisa, ya lebih baik untuk diam. Oke. Jadi teknisnya cukup mudah, nggak Ustaz, artinya apapun kondisinya, kalau misalkan fisiknya kuat, silakan datang tahlilan meskipun hadas besar dengan teknis seperti tadi ya. Iya. Oke, jadi nggak usah izin Mitra Pas ketika Anda punya hadas besar, maksudnya haid, silakan datang saja ikuti tahlilan. Tetapi ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, mohon diindahkan yang seperti itu untuk bisa mengkonversi membaca Al-Quran menjadi zikir. Kita sepertinya sudah di penghujung waktu Ustadz, tidak muat lagi kalau saya bacakan pertanyaan. Sebelum kita closing, mohon doanya Ustadz, monggo. Untuk pembahasan ini terakhir karena sudah kemarin satu sesi dan ini sesi kedua, mudah-mudahan singkat haid yang kelihatannya sepele tiap hari orang mengalaminya, tetapi ini perlu diilmui atau memang perlu dikaji. Mudah-mudahan dengan kajian ini menjadikan berkah manfaat fitini wad dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, mohon maaf karena maghribnya ini waktunya makin cepat, jadi mungkin untuk interaktifnya kami sangat batasi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan ini mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.